أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Puji dan syukur pada kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berlimpah nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Yang alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita yang mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat sering salam mudah-mudahan seluruh tercurah limpahkan kepada Habibana wa nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita, marilah kita buka acara kajian pada pagi hari ini dengan baca shalatul Fatihah bersama-sama. وعلى آله والبركات الصالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, untuk tema kajian pada pagi hari ini yaitu dengan tema petunjuk mengenai khusyuk yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita bersama Qara Ustaz Kiai Haji Dr. Anas Ahmad Safari. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Seluruh jajaran pengurus Masjid Asy-Syuhada yang saya hormati, bapak-bapak jamaah yang hadir pada pagi hari ini, semoga termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan majelis ilmu kita, kajian kita. Kita sholat subuh berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya muliakan, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan materi ini. Di antara sebabnya materi yang saya sampaikan hari ini pada saat kajian terakhir pertemuan dengan saya di masjid ini, ada sesi dialog, ada sesi tanya jawab, kemudian ada dari di antara jamaah di sini yang menyampaikan bagaimana kalau juga disampaikan hal yang berkaitan dengan sholat untuk mendalami sholat
kemudian Pak Ketua Pak Haji Purwadi menyampaikan bahwa di masjid ini juga sudah ada kajian fikih yang berkaitan dengan materi fikih, termasuk fikih itu bahasanya juga sholat. Nah, saya ingin menyampaikan juga masalah yang berkaitan dengan sholat. Salah satu keinginan terbesar kita semua ketika kita melaksanakan sholat, kita ingin dapat melaksanakan sholat dengan khusyuk. Ini keinginan terbesar kita, karena memang untuk mendapatkan nilai keberuntungan dari Allah yang bahkan Allah sebutkan pasti, bukan agar beruntung, pasti beruntung. Itu ada, kalau Al-Quran menyebut beruntung itu ada kata tuflihun, ada la'allakum tuflihun. Contoh di surat Al-Hajj itu ada ayat 77 itu, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya agar kamu beruntung. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu, ruku sujud, maksudnya laksanakan sholat. Wa'budu rabbakum, sembah juga Tuhanmu dengan ibadah yang lain, zakat, puasa, haji, zikir. Kemudian waf'alul khair, setelah itu berbuat baik, bersedekah, silaturahim. Allah kasih petunjuk itu, ruku sujud maksudnya sholat, ibadah yang lain, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Kemudian berbuat baik, erat kaitannya dengan akhlak, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Nah, di ayat yang lain bukan agar kamu beruntung, tapi pasti beruntung. Ini ayatnya kita hafal ini, Pak. Kalau di sini pasti beruntung. Yang tadi agar kamu beruntung, di sini pasti beruntung. Kita ingat itu surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Qad aflaha, ada qad. Kajian tafsir ini makna kepastian ketika disandingkan dengan fi'il madhi. Qad aflaha, pasti beruntung. Yang tadi agar kamu beruntung. Perintahnya sholat, kita bahas sholat di sini. Sholat, banyak orang yang sholat, tapi ujungnya la'allakum tuflihun,
agar kamu beruntung. Di sini pasti beruntung. Siapa? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Yang pasti beruntung itu adalah mereka yang ketika sholat melaksanakan sholat mereka sholatihim khashi'un, sholat mereka khusyuk. Qad aflaha, pasti beruntung. Di Al-Hajj 77 agar kamu beruntung. Kenapa? Orang sholat macam-macam, Pak. Ada yang khusyuk, ada yang tidak khusyuk. Qad aflaha, yang pasti beruntung itu yang khusyuk. Nah, kita dalami itu, bagaimana meraihnya. Meraih agar sholat yang kita laksanakan khusyuk, Pak. Di pertemuan terakhir, supaya nyambung, waktu itu ditanggapi oleh jamaah dan bagus sekali. Saya menyampaikan apa yang paling menyenangkan hati Nabi kita dalam hidupnya. Nabi mengakui, kata beliau, ja'altu qurrata a'yunin bis sholati. Allah telah menjadikan untukku saat yang paling menyenangkan dalam hidupku, kata Nabi kita, adalah pada saat aku sholat, kata Nabi. Nabi mendapat nikmat rezeki, beliau dapat kesehatan, beliau dapat banyak nikmat yang beliau dapat, tapi beliau akui nikmat yang paling menyenangkan yang Allah berikan baginya adalah pada saat beliau sholat. Itu saat yang paling menyenangkan bagi Nabi adalah pada saat sholat. Bagaimana bisa sholat bisa yang paling menyenangkan dalam hidup seseorang? Saya pernah sampaikan mungkin. Tadi Bapak sholat subuh, kemudian jam 10 ada orang, tiba-tiba saudara kita, dia mengantarkan uang, memberikan uang kepada kita 10 juta hadiah. Hati kita lebih senang sholat subuh tadi atau lebih senang dapat uang 10 juta hati kita nanti, Pak? Lebih senang mana Pak hati kita? Dua-duanya. Saya pernah bilang, Indonesia ini paling pintar, dikasih pilihan dua-duanya. Jadi kita subuh selesai kita kerjakan tadi, terus nanti dapat uang 10 juta, lebih menyenangkan mana bagi hati kita? Ternyata kalau Nabi lebih menyenangkan pada saat beliau sholat. Itu saat yang paling menyenangkan bagi beliau, Pak, tak kalah sholat. Nah, kita dalami itu bagaimana caranya. Yang pertama, salah satu karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, karunia terbesar itu sebenarnya adalah kewajiban sholat. Karunia terbesar kewajiban sholat. Dari mana itu bisa kita rasakan?
Kalau seorang pedagang bangkrut, habis modalnya, kemudian tidak ada uang sama sekali, dia mau belanja Pak, tidak ada uang, tidak ada yang mau meminjamkan, bangkrut, dia mau belanja, bisa nggak Pak? Mau belanja barang yang baru, mau belanja produk yang baru, sementara dia bangkrut. Mau belanja yang baru, bisa nggak Pak? Nggak bisa, karena bangkrut total. Yang minjamkan nggak ada. Tapi di tengah kebangkrutan, pinjam sana nggak bisa, mau melanjutkan usaha nggak bisa. Kenapa? Nggak ada uangnya, bangkrut. Bisakah? Masih bisakah Pak dia sholat? Masih bisa nggak Pak dia sholat? Bisa. Ternyata di saat seseorang, Allah tahu, ada saat di mana kita jatuh terhempas, terpojok, ada saat kita mentok, bahasa anak mudanya. Allah tahu ada saat pasti kita mengalami itu. Makanya di saat itu mau melanjutkan usaha nggak bisa, nggak ada uang, berobat, kata dokter kita hanya tinggal berdoa. Berarti di saat semua tidak bisa kita lakukan, masih ada yang bisa kita lakukan. Apa Pak? Sholat. Itu cara yang Allah berikan. Allah tahu dalam hidupmu, hambaku, pasti ada saat-saat kamu terhempas, jatuh, mentok, aku kasih jalan. Lewat apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sholat karunia terbesar. Allah tahu ada saat kita tidak mampu melakukan apa-apa, tapi kita masih bisa melakukan sholat. Di hutan cari makanan, cari air, kesana kemari gak ketemu. Kalau sholat masih bisa gak? Masih bisa. Itu cara yang Allah berikan. Minta tolong melalui sholat. Jadi sholat karunia terbesar. Ini wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, memang ayatnya kan berlanjut, wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Khusus sholat sabar itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dan di ayat ini dikasih jalan. Ayatnya berlanjut supaya khusyuk, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang menduga, yakin bahwa dia akan bertemu dengan Tuhannya, akan bertemu dengan Allah. Ahli tafsir menyebutkan salah satu cara supaya sholat kita khusyuk, kita tanamkan dalam hati bahwa sehabis sholat saya akan bertemu dengan Allah. Ini sholat saya yang terakhir. Habis ini saya bertemu dengan Allah. Habis ini saya mati. Ini sholat yang terakhir. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Itu
Al-Quran mengajarkan kita bagaimana supaya kita dapat meraih khusyuk dalam sholat kita, karena mereka lah yang pasti beruntung, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang berkata, saya sudah sholat tapi tidak ada perubahan dalam hidup saya, dalam keluarga saya. Kan katanya ketika kita butuh kepada Allah, maka Allah kasih cara. Engkau butuh aku, kata Allah, ini caranya. Lewat apa? Lewat sholat. Cara memintanya lewat sholat. Yang jadi masalah ini adalah cara mintanya bagaimana kita. Oke, kita minta lewat sholat. Cara mintanya, cara sholatnya ini bagaimana? Jadi jangan salahkan Allah. Jangan-jangan cara minta kita, garis miring cara sholat kita belum khusyuk atau belum yang dikehendaki oleh Allah. Nah, sekarang saya masuk ke uraian pertama, fikihnya. Fikih itu supaya khusyuk membatasi pada gerak lahiriah, badan, tangan, itu fikih. Saya ambil satu. Ketika salat ingin khusyuk, wa amar raqsu, ketika kita sudah berdiri kemudian akan salat, wa amar raqsu, kepala kita, fal afdalu itraquhu, ketika salat itu kepala kita, fal afdalu, lebih utama itlaqu, itu kita tundukkan, itraquhu. Ini bagaimana ulama mengajarkan agar kita meraih khusyuk. Kita tundukkan kepala kita. Wa amar raqsu fal afdalu itraquhu. Tapi maaf, jangan terlalu menunduk. Ini terlalu menunduk. Melihat tempat sujud. Nabi kita sebelum turun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un, sebelum surat ini turun, itu Nabi terkadang menengadah. Sebelum Al-Mu'minun turun, kadang beliau sholat begini. Setelah ayat ini turun, beliau tidak pernah lagi begini, selalu begini. Ternyata itu dikerjakan Nabi kita, menunduk. Tapi jangan menunduk banget. Itu cara untuk meraih khusyuk. Kenapa? Makanya ini li'annahu, dengan menundukkan kepala itu, aqrabu, lebih mendekatkan lil khusyu'i, untuk meraih khusyuk, lebih mendekatkan untuk meraih khusyuk. Kemudian wa aqaddu lil basar, dengan menundukkan kepala itu maka akan menjaga pandangan kita. Nah, oleh karena itu sholat, Pak, boleh nggak menoleh? Terus noleh, boleh nggak?
Kalau menoleh sampai seluruh badan, merubah badan kita belok dari arah kiblat seluruhnya, maka sholatnya tidak sah. Karena menghadap kiblat adalah syarat sah sholat. Nengoknya semua, ulama sepakat tidak sah sholatnya. Yang kedua, menoleh sedikit, badan tetap menghadap ke depan, tapi sedikit ngelirik. Sedikit ngelirik, Pak, batal. Ngelirik sedikit, badan tetap ke depan. Ada satu nggak batal tapi makruh. Yang kedua, ada yang tidak makruh. Apa? Terjadi pada diri Nabi kita. Sahabat Jabir bin Abdullah itu menceritakan, pada suatu hari Nabi sakit, tapi beliau masih mampu mengimami sholat. Abu Bakar sebagai makmum dan sahabat lain sebagai makmum. Abu Bakar membantu mengeraskan takbir intiqal, takbir perubahan gerak. Kenapa? Nabi suaranya sudah agak pelan karena sakit. Kemudian ketika Rasul memimpin salat, Abu Bakar membantu takbir perubahan gerak. Rasul tersadar, rupa-rupanya sahabat itu berdiri salatnya. Rasul sakit, salatnya dalam keadaan duduk. Kemudian ulama hadis itu menyimpulkan, berarti Rasul ada menoleh melirik sedikit. Tersadar dia bahwa para sahabatnya berdiri, beliau duduk, beliau kasih isyarat. Sahabat semua akhirnya menjadi makmum duduk. Akhirnya menjadi makmum duduk sampai selesai. Berdasarkan peristiwa itu, ulama fikih mengistimbatkan hukum bahwa menoleh karena ada kepentingan syariat maka tidak makruh. Tidak makruh yang begitu. Ini yang gak ada apa-apa, Pak. Gak ada apa-apa, noleh sedikit. Nah sekarang saya tanya, Allahu Akbar, Bapak makmum Jumatan, posisi di belakang maaf sana, motor Bapak di sana, kletek. Gimana tuh? Apa yang Bapak lakukan? Ya Pak? Ngelirik. Satu, melirik seperti yang Nabi contohkan tadi itu tidak makruh. Kenapa? Dalam agama prinsip mempertahankan jiwa, mempertahankan harta, itu prinsip. Maka menoleh dalam keadaan seperti itu tidak makruh. Jangan sok-sokan. Pokoknya saya mah anti noleh, biar khusyuk. Dengar, pas keluar hilang. Aduh, nyesel
lanjutkan pun itu hati kemana-mana. Aduh, gitu kan? Aduh, tinggal 2 bulan lagi cicilan ini. Kan kacau sholatnya. Bisa melirik, tidak makruh karena kepentingan mempertahankan harta. Batalkan juga boleh, bukan meninggalkan sholat, tapi menunda sholat. Kalau nggak nyesel nggak apa-apa, hebat. Lanjutkan sholat tanpa menyesal nggak apa-apa. Asal hartanya halal, ya. Jangan mobil banyak, ya, punya Rubicon. Rokok sih. Nah itu Pak. Jadi kalau menoleh yang tidak ada sebab yang dibenarkan agama itu makruh, dan menoleh pun tidak seluruh badan tapi sedikit. Nabi itu pernah melakukannya untuk menundukkan kepala, menghindari hal-hal kita, pandangan kita menjadi kemana-mana Pak. Bisa terjadi Pak, mungkin sholat Allahu Akbar, posisi paling belakang, depan ada tulisan kaligrafi, tulisannya mantap lagi, ada 2, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar di atas, ada lagi qad aflahal mu'minun, lagi sholat. Bisa nggak orang baca kadang-kadang? Kemungkinan bisa dibaca sama dia, padahal ayatnya qad aflahal mu'minun, tentang khusyuk, dia malah baca ayat itu. Iya. Nah, ini yang pertama, kita tundukkan kepala. Kemudian saya lanjutkan agar meraih khusyuk. Wa ahdir qalbaka ma anta fihi. Ini saya jarang ya baca kitab di sini. Wa ahdir qalbaka ma anta fihi. Ini karena fikih. Hadirkan hatimu, konsentrasi penuh, ma anta fihi, dengan apa yang kamu berada di dalamnya. Kalau sholat, konsentrasi penuh kita pada sholat yang kita kerjakan. Supaya khusyuk, konsentrasi kita pada sholat yang kita kerjakan. Yang menyebabkan orang lupa rakaat itu tidak konsen pada sholat yang dia kerjakan. Apalagi di akhir-akhir Ramadan itu. Kadang-kadang ada ya, agak banyak, ada kadang-kadang imam pun itu suka blank. Apa akhir Ramadan? Ada yang pulang kampung, pengen belum bisa pulang kampung. Konsentrasi terganggu. Jadi kalau mau khusyuk, hadirkan hati kita pada sholat yang kita kerjakan. Jangan hati kita kemana-mana. Kemudian wahada wal musamma, dengan itu disebut dengan bil khusyu'i, kita melaksanakan sholat dengan khusyuk. Hadirkan hati kita pada sholat yang kita kerjakan. Nah, saya nyambung dengan tafsir ayat alladzina hum bi sholatihim khashi'un. Di tafsir, yang khusyuk itu yang merendahkan hati lahir dan batin pada saat sholat. Orang sholat ada yang hanya merendahkan lahirnya, ruku dia rendahkan tubuhnya, sujud dia rendahkan tubuhnya, tapi hatinya dia tidak rendahkan kepada
Di zaman Rasul ada seorang yang bergelar Zusudaya. Itu dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Sahabat takjub dengan orang ini, rajin sekali sholatnya. Di hadapan mereka tampak khusyuk. Mereka memuji-mujinya. Ketika mereka sedang memuji, orangnya datang. Bahasa orang sini nongol, ujuk-ujuk nongol. Terus sahabat bilang, wahai Rasulullah, tuh orangnya tuh, idola kami. Urusan sholat tuh idola kami, kata mereka. Apa kata Nabi? Kalian telah tertipu oleh orang yang di wajahnya terkena sentuhan setan. Kaget. Ini kok yang jadi idola dalam sholat malah terkena sentuhan setan. Sahabat belum tahu apa maksud Nabi. Ditanya, benarkah dalam hatimu, kata Nabi, pada saat masuk ke sini, hadir di sini, dalam hatimu kamu merasa lebih baik dari yang ada di sini semua? Bukankah hatimu begitu? Yusudaya yang nanya Nabi takut bohong. Wahai Rasulullah, iya, memang di hatiku merasa paling baik, lebih baik di antara sahabat-sahabat yang ini. Sahabat lain baru nyadar, oh ternyata orang ini hanya rajin menundukkan lahirnya, tapi hatinya sombongnya luar biasa. Ini yang kata Nabi, maaf, sampai-sampai ditantang oleh Nabi. Siapa yang berani membunuh orang tadi? Sebetulnya niat Nabi bukan perintah membunuh. Siapa yang berani membunuh orang tadi? Kenapa Yusudaya ketahuan isi hatinya oleh Nabi? Dia ngaku Yusudaya berangkat pergi meninggalkan tempat. Perginya kemana? Ke masjid, Pak. Kalau bahasa kita apa tuh? Pencitraan. Dia pergi ke masjid. Nabi bilang, kejar dia. Yang bunuh siapa berani? Bangkit Abu Bakar. Nyampe ke sana lagi sujud. Abu Bakar balik. Rasulullah, saya nggak nyambung membunuh orang yang sholat. Umar bangkit. Lagi sholat juga, nangis, kata Umar, saya nggak nyambung. Ali bangun, menghampiri, lagi sujud, nangis, kata Ali, saya nggak nyambung Rasulullah. Membunuh orang yang sholat, saya nggak nyambung. Kata Nabi, andaikan kamu tadi jadi membunuh orang itu, maka tidak ada pun umatku nanti yang akan terpecah belah. Artinya apa? Bukan maksud Nabi memerintah membunuh orang yang ujub, sombong, tapi betapa berbahayanya kalau orang-orang itu hidup di tengah kaum muslimin, di tengah keluarga, di tengah jamaah. Kenapa? Dia merasa paling baik, merasa paling benar. Bahaya itu. Kalau pertemuan merasa paling benar, rapat merasa paling tahu, sholat merasa paling bagus. Hancur tatanan masyarakat, Pak. Sampai-sampai Nabi seperti itu. Nah, jadi khusyuk itu menundukkan lahir dan batin. Itu tafsir khasyi'un. Apalagi khasyi'un, melaksanakan sholat dengan tenang. Nah, ini Pak, tenang Pak. Tenang itu hak. Kata Nabi begini, ada seorang yang sholat kemudian memegang-megang jenggotnya. Bisa memegang jenggot. Emang ada Pak lagi sholat begitu, Pak? Di sini mah nggak ada. Ini nggak ada. Yang
Pak Haji mah suka bercanda, nggak apa-apa beliau mah. Jadi di zaman Rasul ada orang sholat sahabat itu pegang-pegang jenggot. Apa kata Nabi selesai sholat? Andaikan hatinya khusyuk, maka juga tangannya akan khusyuk. Tenang dia Pak. Kalau hatinya tenang khusyuk, maka tangannya juga akan khusyuk. Itu kata Nabi. Nah oleh karena itu hati-hati juga. Kita enggak, barangkali kayak saya jenggotnya Pak atau dua dikit, makanya malu. Jenggot nggak punya misalkan, tapi hati-hati juga. Nggak tenang apa? Tadi kalau Ustaz bilang imamnya kadang-kadang kelamaan, apa yang terjadi? Maaf-maaf. Ada nggak yang begitu? Pak Haji ada terus ini. Jangan jenggot doang ada. Itu cerminan hati tidak khusyuk. Menguap Pak. Menguap. Dikencengin karena kesel sama imam. Itu Pak, kalau sampai melebar jatuh makruh. Makruh. Makanya kalau bicara fikih, menguap itu ditahan sekuat-kuatnya. Jadi bukan dibuka selebar-lebarnya. Nah, itu khosyi'un, tenang ya. Ini mau puasa kita. Mau puasa. Di sini terawih 8 ya Pak. Ya nggak masalah mau 8 mau 20. Terawih kadang-kadang itu orang mungkin minumnya belum cukup waktu buka. Iya. Akhirnya jadi makmum, maaf. Ya Allah, ini kalau pikir begini nih. Mending Pak kalau kolak. Kalau bakso baunya kan kemana-mana itu. Pete, jengkol. Kalau kita akal-akalin, sampai lebih beberapa mazhab Syafi'i diakal-akalin, dicari-cari, itu batal. Dicari-cari, kan begitu kadang-kadang. Itu batal kan dicari-cari. Ini nggak tenang sholatnya, nggak khosyi'un. Jangan dicari, jangan diakal-akalin. Kemudian sholat tenang. Tarawih, baca Quran, tadarus, bulan puasa. Yang ingin saya ingatkan itu ada dalam kitab Minhajul Abidin. Imam Al-Ghazali mengingatkan di antara itu kan ada ayat wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Di antara tipu daya setan, trik setan itu membisikkan beliau, ajil, cepetan. Kita disuruh bergegas, tadarus bergegas, sholat bergegas. Kenapa? Selera makmum. Wah, ini terawih ini imamnya ini lama nih. Yang ini cepet nih. Akhirnya sang imam mengikuti apa selera jamaah walaupun sampai merusak bacaan. Kenapa? Bisikannya ajil, kata setan, cepat, hamazah. Cara menangkisnya bagaimana? Diingatkan oleh beliau. Al-ibadat
ma'at tamam. Ibadah yang disertai qalilun ma'at tamam, ibadah yang sedikit tapi kita kerjakan sempurna, khairun, itu lebih baik min katsirihi ma'an nuqsan. Ibadah yang sedikit tapi sempurna itu lebih baik daripada ibadah yang banyak tapi banyak kekurangannya. Contoh, Bapak sholat sunat subuh qobliyah, terus dengan harapan atau habis taraweh lah, habis taraweh sholat tarawehnya agak cepet. Kenapa? Mengejar habis taraweh tadarus Al-Quran. Pak, waktu yang paling bagus, paling afdol kita baca Quran apa? Pada saat sholat. Itu waktu yang paling afdol kita baca Quran. Ada Fatihah, ada surat yang lain. Itu waktu yang paling afdol kita baca Quran saat sholat. Jadi jangan dikejar sholatnya cepat-cepat, akhirnya berantakan, ngejar tadarus beberapa juz. Kalau kita hubungkan dengan perkataan tadi, ada orang baca Quran 10 lembar atau 2 juz satu malam. Banyak dia baca, tapi ma'an nuqsan. Ibadahnya, baca Qurannya banyak salahnya. 2 juz, mendingan yang 10 lembar tapi bacanya sempurna. Itu Pak. Salat juga begitu. Salat juga begitu. Tenang kita melaksanakannya. Ya, sementara sampai di sini uraian saya. Jadi tambah sedikit lagi barangkali ya. Sedikit lagi. Sedikit lagi itu ternyata khusyuk juga itu bertingkat-tingkat. Nah, ada begini, ulama tafsir kontemporer mencontohkan, sholat itu ibaratnya kita diundang oleh Allah. Ketika azan itu undangan, kewajiban melakukan sholat. Nah, diibaratkan Bapak diundang oleh seorang pelukis. Kemudian diundang, banyak diundang, datang tuh ke pameran lukisan. Reaksi orang lihat lukisan datang, tapi begitu datang reaksi terhadap lukisan berbeda-beda. Satu, ada yang melihat sama sekali nggak ngerti apa itu lukisan, boro-boro menikmati lukisannya. Ada orang yang dipanggil oleh Allah datang untuk sholat, dia sholat, tapi sama sekali nggak ngerti dengan yang dia kerjakan. Dia datang masih, tapi sama sekali nggak ngerti yang dia kerjakan, boro-boro menikmati sholatnya. Ada yang begitu. Nah, kita masuk yang mana nih? Yang kedua, ada yang datang juga yang lain. Dia nggak ngerti lukisan, tapi dia mau belajar memahami lukisan. Dia mau bertanya supaya paham isi lukisan. Ada orang yang kedua ini diundang sholat, dia mau tahu, mau ngerti, mau belajar sholat. Baru sampai tahap di
manusia belum bisa menikmati. Datang seperti itu, tapi dia masih mau belajar tentang lukisan, dia masih mau belajar tentang sholat. Yang ketiga, pengunjung yang ketiga datang juga. Dia datang, dia ngerti, dia memahami, bahkan dia menikmati. Ada orang yang sholat, dia ngerti bacaannya, dia ngerti sholatnya, dia ngerti maknanya, akhirnya dia menikmati sholatnya. Yang keempat, ini yang terhebat. Bapak yang mana nih? Kayaknya yang keempat nih, bapak-bapak nih. Ada yang keempat, dia datang, dia ngerti, dia menikmati, saking menikmatinya, lagi melihat disenggol orang pun gak terasa. Saking ini udah apa namanya tuh Pak? Ini udah mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Jiwanya di situ, tapi ruhnya sudah melayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tingkatan bapak-bapak ini. Jadi dia orang nyenggol gak terasa. Kenapa? Asik dengan lukisan yang dia lihat. Orang assalamualaikum gak denger. Kenapa? Asik dengan lukisan yang ia lihat. Ada orang yang sholatnya begitu. Ini yang terjadi kepada cucu Ali bin Abi Thalib sebagai penutup. Ketika beliau luka parah, beliau akan dibedah. Beliau minta, bedahlah saya ketika saya sedang sholat. Karena ketika saya sedang sholat, saya tidak merasakan apa-apa. Itu cucu Ali bin Abi Thalib, Imam Ali Zainal Abidin. Jadi kalau bapak habis sholat, ya Allah Akbar, aduh cicilan tinggal 1 bulan lagi. Ini maaf, baru datang aja. Tapi yang penting jangan sampai tidak datang. Jangan sampai tidak sholat, maksud saya. Berusahalah untuk mencapai khusyuk. Ya, demikian yang saya sampaikan. Ada yang mau menambahkan, mengingatkan, silakan bapak-bapak kalau ada. Kalau tidak ada, kita tutup kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berusaha untuk mendapatkan sholat yang khusyuk. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, kekuatan kepada kita untuk melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a wa aqlan kamila wa fahman sakiyya wa rizqan halalan katsiran tayyiban mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.